warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan membahas pemasaran jasa pendidikan. Latar belakang, pendidikan dapat sebagai produk jasa karena merupakan sesuatu yang tidak ada wujudnya, tetapi dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Sekolah merupakan salah satu penyedia jasa pendidikan yang ada di Indonesia. Pemasaran jasa pendidikan berfokus pada konsumen atau kepuasan konsumen. Apabila konsumen tidak puas terhadap layanan, dapat dikatakan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah instansi gagal. Sebuah lembaga pendidikan harus memiliki perencanaan tentang jasa pemasaran pendidikan yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat menarik minat konsumen dan sangat penting lembaga pendidikan membangun citra positif kepada masyarakat. Pemasaran jasa pendidikan merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang merupakan elemen terpenting bagi kualitas serta kemajuan taraf pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Hal ini dapat diartikan, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran jasa pendidikan juga diperlukan untuk menunjukkan eksistensi lembaga agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan jasa pendidikan. Salah satu cara agar lembaga pendidikan tidak ditinggalkan oleh pelanggan jasa pendidikan adalah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan pemasaran jasa pendidikan. Dengan demikian, apa yang ditawarkan saat melakukan pemasaran sesuai dengan apa yang diterima oleh pengguna jasa, bahkan melebihi harapan. Adapun strategi pemasaran punya peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan yang ingin dicapai. Strategi pemasaran harus didasarkan pada analisis internal sekolah dan disesuaikan dengan perubahan yang ada. Ada 7 materi yang akan kami bahas di makalah ini. Yang pertama, pengertian pasar jasa dan jasa pendidikan. Yang kedua, bagaimana karakteristik jasa pendidikan. Yang ketiga, pengertian dan tujuan pemasaran jasa pendidikan. Yang keempat, sasaran pemasaran jasa pendidikan. Yang kelima, komponen proses pemasaran jasa pendidikan. Yang keenam, teknik dan strategi pemasaran jasa pendidikan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah segmentasi pasar jasa pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Herwanto, presensi 23. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar, jasa, dan jasa pendidikan. Pasar dalam KBBI merupakan tempat orang jual beli. Sedangkan menurut Gunawan dan Bendy tahun 2015, pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan konsumen. Jadi, pasar adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, jasa. Dalam KBBI adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain atau konsumen yang menggunakan atau menikmatinya. Menurut Kotler dalam Imron dan Sumarsono tahun 2017, jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lainnya yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan. Jadi dapat disimpulkan jasa adalah aktivitas berupa tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Jasa pendidikan. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017, pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan perpindahan hak atau kepemilikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran dalam bidang komersial dan industri menekankan pada kegiatan mengelola pertukaran sesuatu antara produsen dan konsumen. Berbeda dengan pemasaran dalam dunia pendidikan, kegiatannya lebih ditekankan pada hubungan antara sekolah dengan kliennya. Menurut Alma dan Muriati dalam Benty dan Gunawan tahun 2015 mengenai lembaga pendidikan adalah termasuk ke dalam non-profit organization, sedangkan secara komersial terkait dengan kegiatan mencari laba. Tujuan pemasaran jasa pendidikan menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017, yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. 3. Membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga yang lain. Keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir 5, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Jadi yang ingin dicapai dari pemasaran pendidikan adalah mendapatkan pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Desi Fitri Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik jasa pendidikan.
Menurut Kotler, dalam Imron dan Sumarsono tahun 2017, ada 4 karakteristik jasa pendidikan. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak terpisahkan. Ketiga, bervariasi. Dan keempat, mudah musnah. Selanjutnya, karakteristik jasa pendidikan menurut Benti dan Gunawan tahun 2015. Ada 4 juga. Yang pertama, dominan tidak berwujud, produksi dan konsumsi secara bersamaan, kurangnya standar keberagaman, dan ciri khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan, diterimanya setelah melakukan interaksi dengan penghubung siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Selanjutnya ada sasaran jasa pendidikan. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, sasaran lembaga pendidikan terdiri dari calon peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat luas. Di dalam sasaran jasa pendidikan terdapat segmen pasar. Di sini ada pasar internal dan pasar eksternal. Pasar internalnya terdiri dari pengelola sekolah dan jajaran staf, siswa, dan orang tua siswa. Sementara pasar eksternalnya terdiri dari orang tua siswa, calon siswa, alumni, calon staf, dan lain sebagainya. Di dalam sasaran jasa pendidikan juga terdapat komponen input yang terdiri dari calon siswa, sarana prasarana, tenaga guru, dan pegawai yang memenuhi standar kualitas tertentu. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu komponen proses jasa pendidikan. Komponen proses jasa pendidikan terbagi atas 3 tahap, yaitu strategic intent, strategic market analysis, dan marketing implementation. Yang pertama yaitu strategic intent, merupakan proses mengikat serta memadukan semua komponen yang mengarah pada tujuan, visi, dan misi sekolah. Kemudian yang kedua yaitu strategic market analysis, merupakan kegiatan penelitian pasar sejumlah area kunci, yaitu sekolah, yaitu lingkungan sekolah, kompetitor, klien, produk, dan layanannya. Kemudian ada 5 hal yang perlu diperhatikan sekolah dalam strategic market analysis ini. Yang pertama yaitu proses penelitian pasar. Yang kedua yaitu analisis lingkungan sekolah. Yang ketiga analisis sekolah. Yang keempat analisis pelanggan sekolah. Dan yang terakhir yaitu analisis kompetitor sekolah. Kemudian tahap terakhir yaitu marketing implementation. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam implementasi pemasaran adalah yang pertama pendekatan dan teknik pemasaran. Pendekatan dan teknik pemasaran dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, atau tindakan. Yang kedua yaitu implementasi rencana pemasaran. Ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu waktu pemasaran, peranan keterlibatan orang, kunci aksi pemasaran, dan implementasi aktivitas pemasaran. Yang ketiga yaitu evaluasi proses pemasaran. Evaluasi proses pemasaran dapat mengacu pada proses implementasi dan impact strategi. Materi selanjutnya yaitu teknik dan strategi pemasaran jasa pendidikan. Terdapat 3 unsur penting dalam perumusan strategi pemasaran, yaitu yang pertama strategi penentuan pasar sasaran, yang kedua strategi penentuan posisi pasar persaingan, dan yang ketiga yaitu strategi bauran pemasaran. Kemudian terdapat 2 variabel yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu variabel yang tidak dapat dikontrol, meliputi keadaan persaingan, perkembangan teknologi, kebijakan politik dan ekonomi, serta sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu variabel yang dapat dikontrol, meliputi market segmentation, marketing mix, marketing budget, dan timing. Kemudian terdapat 3 strategi pemasaran, yaitu pemasaran internal, eksternal. Ialah aktivitas lembaga pendidikan dalam mempersiapkan produk, menetapkan harga, melakukan distribusi informasi, dan mempromosikan produk jasa yang bernilai superior kepada para pelanggan. Yang kedua yaitu pemasaran internal, yaitu tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga pendidikan untuk melatih dan memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan
serta siswa sebagai aset utama organisasi agar dapat melayani pelanggan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran interaktif, yaitu interaksi antara pelanggan atau wali murid dengan tenaga pendidik dan kependidikan serta manajer organisasi atau kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan. Menurut Imron dan Sumarsono pada tahun 2017, teknik dan strategi ini memerlukan strategi mix yang terdapat 7 konsep dalam strategi mix ini. Yang pertama itu produk. Produk ini mengarah kepada jasa. Nah, jasa harus dibuat sekreatif dan semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat sehingga menimbulkan ciri khas, kualitas, dan pengembangan yang signifikan. Yang kedua itu price. Nah, price ini tergantung dengan kualitas dari produk atau jasa yang ditimbulkan tadi. Semakin tinggi kualitas produk, maka akan makin tinggi juga price atau harga yang akan dibayar untuk produk tersebut. Yang ketiga yaitu place. Place atau lokasi ini juga sangat penting. Lokasi yang digunakan harus strategis agar calon pengguna atau calon peserta didik mudah untuk mencapai ke lokasi tersebut. Yang keempat yaitu ada promotion. Promotion ini merupakan hal yang paling penting dalam keberhasilan pemasaran ini. Jika promosi atau promotion yang disampaikan itu menarik, maka pemasarannya akan semakin baik juga. Yang kelima yaitu people. People di sini adalah semua pelaku yang terlibat untuk memengaruhi atau mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Yang keenam yaitu physical evidence, yang ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung juga untuk memastikan apakah janji dari lembaga itu dipenuhi terhadap pelanggannya. Yang ketujuh yaitu ada proses. Nah, proses ini merupakan bagian inti atau yang paling penting dari pemasaran jasa pendidikan, karena proses ini merupakan penyampaian inti jasa pendidikan sehingga pemasaran itu akan berjalan. Itu segmentasi pasar jasa pendidikan. Nah, Muhammad pada tahun 2017 mengatakan bahwa segmentasi adalah pembagian kelompok pembeli sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkah laku yang memerlukan produk yang mungkin saja berbeda-beda. Kemudian ada juga Purnama dalam bukunya Satria dan kawan-kawan pada 2017 mengatakan bahwa segmentasi adalah pendekatan dalam memahami struktur pasar yang dilakukan dengan pembeli aktual maupun pembeli potensial. Dari kedua pendapat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa segmentasi pasar yaitu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kelompok pembeli berdasarkan karakteristik, kebutuhan, tingkah laku yang bertujuan untuk menjadikan petunjuk dalam proses pemasaran. Kemudian, Wijaya dalam bukunya Benti dan Gunawan pada tahun 2015 juga berpendapat bahwa pendekatan secara strategi ini juga ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan pemasaran jasa pendidikan tanpa pembedaan. Maksudnya adalah pemasaran ini melayani semua pelanggannya tanpa terkecuali, artinya semuanya dilayani. Yang kedua itu dengan perbedaan, pendekatannya dengan pembedaan. Yang itu prosesnya itu mengidentifikasi beberapa segmen dalam pemasaran jasa pendidikan. Yang ketiga yaitu pendekatan yang terkonsentrasi. Nah, maksudnya adalah jadi pendekatan ini terfokus pada sekolah yang akan melayani atau memberikan pelayanan jasa pendidikannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.